Berita hangat, tapi juga sebetulnya sudah dinantikan oleh para pelaku pasar, yaitu terkait dengan pengunduran diri Joe Biden sebagai calon presiden dari Partai Demokrat. Oke, kali ini kalau kita perhatikan dari reaksinya, sebetulnya agak blur ya, agak abu-abu di sini. Karena kalau kita perhatikan, emas yang semula sempat turun di hari Jumat, tentunya dibuka dengan gap up. Kemudian juga indeks saham juga dibuka dengan gap up. Dan juga US dollarnya kelihatannya masih tetap kuat. Jadi kira-kira respon atau reaksi market itu seperti apa dan apa yang mereka tunggu? Ini dia ulasannya. Ya, berita resmi terkait dengan pengunduran diri daripada Joe Biden ini memberikan respon ataupun reaksi pasar yang tak terduga. Jadi kalau Anda perhatikan dari sejak minggu lalu sudah banyak desakan mundur, bahkan di hari Jumat malam itu sempat terjadi katakanlah dengan saran dari para kandidat ataupun dari para senior Demokrat yang mengatakan bahwa sebaiknya Biden melakukan pengunduran diri. Hal ini dikaitkan dengan posisi kesehatan dan semula sampai Sabtu malam kurang lebih tercatat Biden agak sedikit ngeyel dan dia tidak mau untuk mengundurkan diri. Keputusannya untuk mempertahankan pencalonannya ternyata mundur di hari Minggu sore dan kala itu mereka sudah melakukan pertemuan dengan para penasihat utama. Jadi dalam hal ini yang ternyata terjadi adalah pengunduran diri tersebut sudah diduga-duga tapi juga hampir tidak terjadi. Nah, lalu kemudian di hari Minggu sore, Biden menelepon kepada Wakil Presiden Kamala Harris yang juga sebagai calon utama di Partai Demokrat sebagai pengganti dirinya. Dan mereka mengatakan bahwa pengunduran diri Biden ini cukup mengejutkan, tapi ya memang apa yang mau dikata, karena ini adalah demi kebaikan dari partai dan juga terkait dengan tujuan mereka, yaitu terkait dengan menghalangi atau menghalau supaya Partai Republik tidak kembali menguasai Gedung Putih. Wow, untuk sementara waktu mungkin ini keputusan yang benar, tapi kita baru akan tahu setelah nantinya kalau misalkan terjadi Pilpres, maka yang akan kita lihat siapa yang akan menjadi pemenang. Oke, apakah Kamala Harris akan secara resmi otomatis langsung diangkat ataupun menjadi calon presiden? Ternyata tidak juga. Kalau misalnya kita perhatikan, pernyataan dari Biden adalah dia akan fokus dengan sisa jabatannya, jadi tidak terjadi yang namanya pengalihan fungsi dari wakil presiden menjadi presiden. So, Kamala Harris masih tetap wakil presiden. Yang kedua adalah terkait dengan proses pemilihan calon presiden di Partai Demokrat sendiri. Kalau misalnya lihat dari urutannya, pemilu awal di internal Partai Demokrat jelas menunjuk bahwa Joe Biden lah pemenangnya. Dan di posisi kedua itu adalah Kamala Harris. Nah, tapi dengan mundurnya Joe Biden, mau tidak mau Kamala Harris lah yang pertama, kemudian disusul dengan beberapa calon kandidat lainnya yang sampai saat ini menjabat sebagai gubernur dari masing-masing wilayah. Ada calon terkuat juga yaitu terkait dengan pemilihan ini adalah Gavin Newsom dari California dan juga Gretchen Whitmer dari Michigan. Jadi kita akan lihat dari beberapa posisi ini apakah Kamala Harris tetap memimpin atau tidak. Sejauh ini memang kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Biden dan juga beberapa petinggi lainnya, kecenderungannya mereka sudah memastikan untuk mendukung Kamala Harris untuk maju melawan Donald Trump yang sudah secara resmi dikukuhkan atau dinobatkan sebagai calon presiden dari Partai Republik. So, Konvensi Nasional Partai Demokrat baru akan terjadi tanggal 19 sampai 22 Agustus mendatang dan itu akan dilakukan di Chicago. So, kita akan lihat di sini apakah Kamala Harris akan tetap unggul dibandingkan calon-calon lainnya karena ada beberapa kandidat lainnya juga yang cukup kuat mendapatkan suara. Di satu sisi ada kabar baik dari PBOC, People Bank of China. Dan ini adalah terkait dengan kebijakan pelonggaran yang kembali dilakukan terhadap LPR atau Loan Prime Rates atau pinjaman atau suku bunga pinjaman utama lebih tepatnya untuk basis 1 tahun dan juga 5 tahun. Dan keduanya dipangkas 10 basis poin. Mengingat flashback kembali dengan 2 atau 3 bulan yang lalu, hanya LPR 5 tahun saja yang dipangkas 10 basis poin. Sementara untuk hari ini, kejutannya adalah LPR 1 dan 5 tahun dipangkas. Padahal sebelumnya, di minggu sebelumnya, terkait dengan pengumuman MLF, Medium Term Lending Facility, itu masih tetap dipertahankan. Nah, kabar bagusnya lagi, PBOC ternyata berencana untuk menurunkan agunan terkait dengan fasilitas pinjaman jangka menengah atau MLF. Jadi secara tidak langsung, inilah kabar yang bisa disebut menggembirakan bagi pasar dan terlihat dari market ataupun pasar ekuitas China maupun Hong Kong ya mengalami kenaikan. Dan juga saya rasa itulah yang menjadi fondasi dasar ekspektasi pasar sedikit mulai pulih.
Ya, ini kaitannya dengan tingkat ataupun minat terhadap aset berisiko. Setelah minggu lalu, kalau tidak salah di hari Kamis dan Jumat, 2 hari berturut-turut kita melihat penurunan di pasar saham, termasuk juga di aset-aset berisiko lainnya. Nah, otomatis ini yang membuat kenapa kita harus berpikir jerah lagi. Karena kemungkinan kalau misalkan ini terjadi, maka yang bisa diharapkan berikutnya adalah fondasi terkait dengan fundamental ekonomi dari China, mulai perlahan tapi pasti dia akan kembali bangkit kembali. Nah, tapi yang menjadi koridor utama ataupun yang sangat dinantikan oleh para pelaku pasar adalah terkait dengan kebijakan stimulus fiskal ataupun stimulus dari pemerintah. Nah, tapi setidaknya ini kabar bagus, tetap kabar bagus untuk fondasi awal. Nah, jadi apa yang akan ditunggu ataupun yang diinginkan oleh para pelaku pasar? Oke, kita masih punya masalah dari China sendiri, yaitu terkait dengan hasil keputusan dari rapat pleno kemarin yang ternyata menurut pasar tidak terlalu detail. Itulah sebabnya kenapa Hang Seng tertekan turun, lalu kemudian baru pagi ini terjadi kenaikan gara-gara dari PBOC, alias dari kebijakan moneter. Nah, berarti mau tidak mau, market masih tetap kebijakan fiskal terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah China. Jadi, dalam hal ini mungkin tidak akan terjadi dalam waktu dekat, tapi patut dicermati dalam beberapa hari ke depan, atau beberapa minggu ke depan, atau beberapa bulan ke depan. Nah, cuman kalau lihat dari apa yang dilakukan PBOC, kayaknya ada kecenderungan nanti di bulan Agustus atau bahkan di akhir kuartal ketiga, itu kecenderungan bisa saja terjadi yang namanya pemangkasan Triple R atau Reserve Requirement Ratio. Nah, ini yang masih ditunggu-tunggu para pelaku pasar. Kalau itu terjadi, otomatis masih banyak lagi program yang bisa saja menjadi jembatan ataupun pendorong ekonomi bagi China. Nah, yang kedua adalah terkait dengan data ekonomi minggu ini, yang kemungkinan kita akan memperhatikan beberapa data dari sektor ataupun beberapa kawasan terkait dengan data PMI. Dan ini adalah PMI Manufacturer ataupun PMI Service. Kenapa? Karena data-data ini biasanya akan memberikan rekomendasi ataupun petunjuk bagi para pelaku pasar tentang kondisi aktivitas ekonomi ataupun manufaktur dari masing-masing kawasan tersebut. Ada Eropa, ada Inggris, dan juga Amerika tentunya. Dan itu akan dirilis di hari Rabu. Jadi tolong perhatikan teman-teman. Kalau misalnya kita lihat dari economic calendar, sebenarnya Senin dan Selasa relatif lebih lunak. Jadi saya tidak berharap ada kejutan yang terlalu sporadis, dan mungkin saja yang terjadi di hari Senin hanya faktor technical rebound karena setelah 2 atau 3 hari berturut-turut kemarin mengalami tekanan turun. Jadi kalau misalkan secara agregat, ya saya sih lebih berharap data tersebut akan berimbas di hari Kamis dan Jumat. Di mana hari Kamis, kita akan melihat data GDP Amerika termasuk juga jobless claim mingguan, dan di hari Jumatnya adalah terkait dengan data inflasi PCE. Bagaimana dengan Tokyo CPI? Ya, kalau misalkan kita kaitkan dengan inflasi yang ada di Jepang, sebetulnya ya yang namanya inflasi tetap akan menjadi pondasi awal untuk aktivitas ekonomi. Tapi sayangnya kelihatannya tidak akan terlalu bereaksi ataupun tidak terlalu direspon banyak oleh market, apalagi kalau kaitannya dengan US Japanese Yen. So, yang paling diperlukan untuk pengamatan minggu ini adalah data inflasi PCE. Itu sebabnya kenapa saya cukup yakin market masih tetap menahan diri untuk aktivitasnya sampai at least ya paling cepat mungkin di hari Kamis, dan paling lambat kemungkinan saat data PCE dirilis. Nah, sementara itu, tujuan dari data inflasi PCE tentunya akan dikaitkan dengan FOMC meeting yang akan dilakukan di tanggal 30 dan 31 Juli 2024. Dan ingat lagi, bahwasanya ini bukan tentang suku bunga bulan Juli, karena hampir dipastikan 99% suku bunga bulan Juli akan unchanged alias tidak berubah, dan itu berarti di 5,25 sampai 5,5%. Jadi fokusnya apa? Fokusnya adalah terkait dengan apa yang akan dilakukan di bulan September. Ekspektasi sejak minggu lalu terkait dengan pernyataan dari para pejabat Fed yang bergeser ke sisi office, termasuk juga data inflasi CPI yang dianggapnya sudah relatif bisa dibilang longgar, kemudian juga market atau pasar tenaga kerja yang juga relatif bisa dibilang mulai meludak. Jadi kalau itu yang terjadi, maka ekspektasi market saat ini yang masih belum berubah, teman-teman, garis bawahi belum berubah, yaitu adalah ekspektasi pemangkasan di bulan September. Itulah sebabnya market akan sangat tunggu apa yang akan dilakukan di pertemuan minggu depan terkait dengan pernyataan ataupun press conference-nya, bukan suku bunga. Jadi, kalau begitu, semua market masih akan wait and see, jadi hati-hati dengan semua potensi pergerakan yang ada. Nah, terkait dengan ekonomi kalender hari ini, sudah dicek ternyata retail sales dari Jerman yang menjadi figur utama. Jadi kalau misalkan pun datanya relatif positif, saya rasa euro ya mungkin ada kenaikan sedikit ya. Hanya saja sayangnya saya tidak melihat kenaikan tersebut akan relatif lebih tinggi. Jadi kemungkinan relatif pergerakan terbatas
dan kemudian dia akan kembali tertekan. Walaupun kalau kita perhatikan dampak dari pengunduran diri Biden yang masih blur ataupun abu-abu, kita tidak bisa memastikan apakah itu menjadi sisi penguatan dari US dollar atau pelemahannya. Tapi yang jelas kita bisa lihat dari US Treasury yield-nya nanti, kalau misalkan di malam hari mulai menunjukkan gejala penurunan, otomatis dolar akan relatif bereaksi negatif. Artinya akan ada pelemahan di situ, sehingga malam hari mungkin saja semua skenario akan berubah. Jangan lewatkan, nanti sore kita akan lihat dari gambaran ataupun outlook dari sisi teknikal untuk minggu ini.